Kehamilan tentu menjadi kabar membahagiakan bagi seorang perempuan. Namun sayang, beberapa perempuan harus rela kehilangan sang calon buah hati tanpa sempat bertemu akibat kondisi janin tidak berkembang. Yuk Bunda, ketahui seperti apa tanda janin tidak berkembang agar bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dalam dunia medis sebenarnya tidak ada istilah janin tidak berkembang. Kondisi ini disebut kehamilan kosong atau blight ovum. Seorang perempuan dikatakan mengalami kehamilan kosong ketika ia memiliki kantung kehamilan, tetapi tidak terdapat embrio di dalamnya. Dengan kata lain, sel telur di dalam rahim sebenarnya sudah dibuahi, tetapi tidak berkembang ke tahap selanjutnya. Alasan terjadinya janin tidak berkembang ini seringkali tidak diketahui secara pasti. Namun, beberapa faktor mungkin berkontribusi terhadap kondisi ini. Masalah dengan kromosom, pembelahan sel yang abnormal, sperma berkualitas buruk, hormon, plasenta, air ketuban sedikit, hamil kembar, infeksi, tekanan darah tinggi, stres, perokok aktif dan pasif, konsumsi alkohol, hingga narkoba. Berikut beberapa tanda janin tidak berkembang. 1. Tidak ada detak jantung. Pada umumnya, detak jantung janin dapat didengar segera setelah minggu ke-9 hingga ke-10 kehamilan. Pada saat itu, embrio telah berubah menjadi bunyi detak jantung pada awal kehamilan dapat tidak terdengar karena posisi bayi atau penempatan plasenta. Namun sayangnya, hal itu juga bisa merupakan tanda bahwa janin tidak berkembang. 2. Tinggi fundus tidak normal. Salah satu cara dokter mengukur kesehatan kehamilan ialah dengan mengukur tinggi fundus. Cara ini biasanya dimulai pada usia kehamilan 12 minggu hingga 14 minggu. Tinggi fundus sendiri dihitung dari puncak tulang panggul ke bagian paling atas perut. Tinggi fundus yang normal adalah memiliki angka 2 cm dari usia kehamilan. Misalnya saat menginjak 32 minggu hamil, kisaran normal tinggi fundus adalah 30 hingga 34 cm. Ukuran yang lebih besar atau lebih rendah fundus memerlukan evaluasi dari dokter. 3. Penurunan level HCG mendadak. Human Chorionic Gonadotropin atau HCG adalah hormon kehamilan yang diproduksi oleh ibu hamil. Hormon ini yang dideteksi oleh tes kehamilan di rumah untuk menunjukkan hasil kehamilan yang positif. Meski kadar HCG terus berfluktuasi selama kehamilan, konsultasikan ke dokter kandungan jika angkanya terus menurun di bawah normal. 4. Keluhan morning sickness berkurang. Keluhan morning sickness atau mual di pagi hari adalah hal yang wajar dialami ibu hamil. Rasa mual terjadi karena meningkatnya kadar HCG dalam tubuh selama kehamilan. Namun jika rasa mual Bunda menghilang disertai dengan gejala keguguran, Bunda perlu memeriksakannya ke dokter untuk memastikan tingkat HCG dalam tubuh Bunda. 5. Intrauterine Growth Restriction (IUGR). IUGR menunjukkan bahwa janin dalam kandungan ukurannya lebih kecil dari diharapkan. Hal ini dapat menjadi masalah karena berisiko menyebabkan janin berhenti berkembang. Dalam kasus hamil kembar, satu janin mungkin menderita IUGR, sementara yang lain baik-baik saja. IUGR terjadi karena adanya masalah pada plasenta. Jika plasenta tidak melakukan tugasnya, maka janin dapat berhenti tumbuh. 6. Perdarahan mendadak. Perdarahan mendadak bisa menjadi salah satu tanda peringatan keguguran. Meskipun banyak perempuan mengalami bercak atau perdarahan ringan selama kehamilan, tetapi perdarahan yang intens dapat menjadi tanda kematian janin. 7. Ketuban pecah dini. Amnion atau ketuban adalah cara yang melindungi janin selama berada di dalam rahim. Bila ketuban pecah dini, maka dapat menjadi salah satu tanda pertumbuhan janin telah berhenti. Sebaiknya segera konsultasikan hal tersebut pada dokter untuk mendapatkan penanganan. 8. Kram tak tertahankan selama kehamilan. Pada umumnya, kram selama kehamilan adalah suatu hal yang wajar. Namun, bila kram telah melampaui tingkat toleransi, bisa jadi itu adalah salah satu tanda keguguran. Kram yang hebat dapat menandakan kontraksi yang mendorong janin menjauh dari rahim. 9. Kelainan hasil USG. Ultrasonografi atau USG dari trimester pertama kehamilan dilakukan untuk memeriksakan posisi, perkembangan, dan ukuran janin. Jika dalam USG dokter tidak dapat mendeteksi pergerakan janin, maka dokter akan memberitahu orang tua tentang konsekuensi negatifnya. 10. Demam tinggi. Demam tinggi selama kehamilan dapat mempengaruhi pertumbuhan janin. Jangan anggap remeh demam tinggi selama kehamilan karena dapat menjadi salah satu tanda keguguran. 11. Tidak ada gerakan janin di trimester ketiga. Gerakan janin di dalam kandungan dapat menjadi salah satu tanda janin sedang tumbuh dan berkembang.
Jika gerakan janin tiba-tiba berhenti di trimester ketiga, sebaiknya segera waspada. Konsultasikan hal ini pada dokter sebelum terlambat. 12. Sakit punggung disertai beberapa keluhan. Sebenarnya keluhan sakit punggung sangat wajar dialami ibu hamil. Namun, Bunda perlu lebih waspada jika mengalami sakit punggung yang disertai dengan beberapa gejala seperti pendarahan atau berkurangnya tanda-tanda kehamilan. 13. Keputihan abnormal. Keputihan yang abnormal bisa menjadi tanda awal keguguran. Ini bisa menjadi tanda janin tidak lagi berkembang. 14. Payudara tidak lagi sensitif. Beberapa perempuan yang payudaranya tiba-tiba lagi terasa sensitif atau ukurannya mengecil ketika hamil bisa jadi merupakan tanda ada sesuatu dengan kehamilannya. 15. Janin kekurangan oksigen. Ketika janin tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup, maka kondisi ini disebut juga gawat janin. Tandanya juga bisa dilihat dari berkurangnya gerakan janin di dalam kandungan, cairan ketuban yang abnormal, dan denyut jantung janin yang abnormal. Akan tetapi, berkurangnya oksigen pada janin bukan hanya menyebabkan gawat janin, tetapi juga komplikasi kehamilan lainnya yang bisa berakibat fatal. Janin tidak berkembang dapat terdeteksi melalui USG kehamilan. Setelah mengetahui terdapat kehamilan kosong, umumnya dokter akan menyarankan beberapa hal, misalnya menggugurkan kandungan atau menunggu keguguran secara alami. Menggugurkan kandungan bisa dilakukan dengan mengonsumsi obat perangsang peluruhan embrio atau dilatasi dan kuretase. Adapun menunggu keguguran secara alami ialah menunggu jaringan plasenta keluar dengan sendirinya dari rahim. Meski bisa jadi pilihan, menunggu keguguran alami justru memiliki resiko. Oleh karena itu, menunggu keguguran secara alami harus terus di bawah pantauan dokter. Mungkin Bunda bertanya-tanya, apakah janin yang tidak berkembang bisa diselamatkan? Sayangnya, janin yang tidak berkembang selalu berakhir dengan keguguran. Hingga kini tidak ada yang bisa menghentikan karena merupakan proses alami tubuh. Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari channel Ayah Bunda Pintar.